Kenalin, nama gue Yuda dan gue adalah mantan anak indigo. Kenapa gue bisa sebut diri gue mantan anak indigo? Ikuti terus kisah gue. Gue ceritain dulu ya, kisah gue itu dari bukan silsilah lah, keturunan gue seperti apa. Gue tuh dilahirin dari ibu yang berdarah Sunda dan bapak berdarah Jawa. Bapak gue keturunan Magelang di daerah Kiringan. Dari darah ibu, kakek gue berdarah Tasik, Malaya, dan nenek adalah dari Walet, Cirebon. Masa kecil gue, dan gue juga dilahirin di daerah Senen, sekitaran Masjid Meranti. Mungkin yang tinggal di daerah Senen tahu kali ya Masjid Meranti itu di dekat mana gitu. Masa kecil gue habisin sama kayak anak-anak lainnya. Main, lari-larian, main bola di jalan, main di got, ngadu semut bako dan lainnya. Nggak ada hal istimewa, nggak ada yang namanya gue suka ngeliat ini itu yang serem-serem atau apapun lah itu yang orang-orang ceritain. Yang ada gue malah ketakutan kalau dibilangin tuh di pohon ada sesuatu. Ya karena gue nggak tahu, gue nggak ngeliat, ya udahlah, gue cuma bisa lari sama kayak teman-teman gue yang lainnya. Terus gue akhirnya tahun 85 pindah ke daerah Tangerang Selatan, nggak jauh dari Pasar Jombang. Gua tinggal di situ, tapi gua bersekolah SD di Ciputat. Kelas 1, kelas 2 seperti biasa sama kayak yang lalu-lalunya, main kayak anak-anak biasa. Maghrib ya kita pulang. Sampai itu suatu ketika di sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Waktu itu gue tuh tidur siang, nggak sempat ngerjain PR. Akhirnya dibangunin pas maghrib sama orang tua gue. Ya namanya anak-anak ya masih agak males bangun, salat makan, main-main kotak-kutik yang mainan kita punya di rumah sendiri. Sampai jam setengah 10. Setengah 10 tuh di rumah dulu tuh udah pada tidur orang-orang. Orang tua gue tidur, adik gue juga udah tidur. Dan gue masih belum ngerjain PR. Padahal PR harus dikumpulkan besok. Ya sudahlah, akhirnya gue kerjain tuh PR di ruang makan, di meja makan. Jam setengah 10 malam. Gue masih ingat banget kejadiannya soalnya. Saat gue ngerjain PR, lagi seru-serunya dan lagi otak pusing ngerjain PR di meja makan ya, tiba-tiba ada dua bayangan datang. Satu berwarna hitam dan satu lagi bayangannya berwarna putih. Kenapa gue bisa bedain? Ya jelas beda, namanya warna putih sama warna hitam. Di seberang tempat gue duduk, pas banget di seberang tempat gue duduk. Takut ya enggak, tapi kaget, namanya ngerjain PR tiba-tiba lah ada bayangan ya kan datang. Ingat yang warna hitam tuh di depan gue, di sisi gue kiri, yang putih ada di sisi kanan. Gue nggak tahu tuh artinya apa pak hitam. Sisi kiri berarti adalah keburukan dan yang putih di sisi kanan udah kebaikan. Gue nggak ngerti itu deh, ya pokoknya itu ada bayangan aja datang. Ya lagi pusing ngerjain PR, ya jelas gue keganggu lah. Apa namanya tuh, refleks gue bilang. Ini ada apaan sih, ada bayangan-bayangan segala. Ya kalau emang mau bantuin deh nih, gue lagi pusing ngerjain PR. Kalau enggak, ya udah sana pergi. Ngapain juga gangguin gue lagi ngerjain PR, ya enggak? Dan ternyata hari itu, malam itu, dan saat itu dimulailah petualangan gue sebagai anak indigo. Itu setelah gue sadari sekarang. Ya, untuk rambut beruban sekarang ternyata, oh itu toh triggernya saat itu. Setelah melihat bayangan itu, rapi PR selesai, ya gue tidur aja kayak biasa. Gak ada mimpi buruk, tidur gelisah, tidur aja nyenyak. Namanya capek kan. Besok berangkat
Sekolah harus pagi-pagi jam 6 kurang gua harus jalan. Ya sudah tidur seperti biasa. Sampai sekolah, mainlah kayak biasa sama teman-teman. Sampai tiba waktu istirahat sekolah. Nah, di situ mulai gua ada keanehan. Gua merasa diri gua kok bisa tahu sesuatu yang dialamin oleh temen gue. Dan ini baru pertama kali. Ya udah, namanya bocah ya, masih namanya anak-anak. Langsung nyeplos aja temen. Langsung gue celutukin. Lo tuh lagi ada masalah ya? Baru diomelin sama orang tua lo gara-gara lo bandel. Lagian sih lo bandel, bukan nurut aja sama orang tua. Gue bilang gitu ke temen gue tuh. Ya, temen gue kaget dong. Sampai dia bilang, ya lo kok bisa tahu sih? Perasaan gue tadi main fine-fine aja tuh, baik-baik aja gue main, bercanda-bercanda. Tapi bener loh, gue emang semalam baru berantem gara-gara gue ketiduran malas ngerjain PR. Nah kan hebat kan gue bisa nebak, namanya anak-anak ya. Ngerasa gitu, oh ya udah gue berarti hebat bisa nebak. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, ya udahlah kejadian itu gue anggap ya tebak-tebakan anak kecil lah, tebak-tebakan gitu. Setelah seminggu berulang lagi tuh gue nebak. Temen gue lagi, lu lagi berantem ya sama kakak lu sih bandel, mainannya pakai direbut. Temen gue kaget, lo kok bisa tahu sih Yud? Perasaan gue tadi nggak cerita apa-apa sama lo, dan gue juga biasa aja nih, nggak kelihatan kayak gimana dia bilang. Ya nggak tahu lah, gue tahu aja. Gimana gue hebat kan? Gue bisa tahu apa yang lo nggak tahu, yang lo umpetin. Gue masih nggak sadar kalau ternyata itu apa ya, bisa ditebak. Orang bilang mungkin sekarang sesuatu yang bisa disebut indigo gitu. Menebak sesuatu dengan benar, terus berjalan, dan nggak 1-2 kali kejadian itu berlangsung. Beberapa temen gue terus gue bacain, terus gue bilangin, bisa gue tebak lo ada masalah apa, lo kenapa begini, lo kenapa begitu. Itu dari kelas 3 SD beranjak ke kelas 4, lanjut ke kelas 5. Setelah 2 tahun gue suka nebak ini itu segala macem, teman-teman sekolah yang baik sekelas ataupun enggak lain kelas, ternyata teman-teman gue nggak nyaman gitu loh. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa nebak karena apa gitu. Dan mereka jadi agak ngejauh, melihat gue itu sebagai orang yang aneh. Mereka ngelihat gue itu sebagai, bukan sebagai ya, mungkin karena takut ketahuan kali ya, mereka habis bandel apa gitu. Akhirnya jadi kayak nggak akrab sama teman sendiri. Lama-lama semakin gue tebak, bisa gue tebak seseorang itu ada kejadian apa, kayak semakin terasah gitu. Makin dalam gue bisa tahu dia lagi apa, penyebabnya apa, dan harus bagaimana supaya dia nggak dimarahin. Ditambah lagi setelah kelas 5, mata ini kayaknya semakin clear melihat sesuatu. Aura seseorang tuh bisa terlihat. Dan bagaimana gue bisa menebak aura seseorang itu dan kejadian yang dialami oleh orang itu yang bersangkutan dengan aura, saksikan dan ikuti terus Mantan Anak Indigo di episode berikutnya.